Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada Bapak Guru hebat semuanya di tahun 2024 ini. Semoga kita semakin produktif dan inovatif sebagai guru profesional dan juga kita menjadi guru yang senantiasa ditunggu kedatangannya oleh murid-murid kita di kelas. Bapak Ibu guru yang hebat, pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang asesmen diagnostik yang telah saya lakukan yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya sehingga bisa menerapkannya juga. Karena ternyata asesmen diagnostik ini kalau menurut saya sangat penting untuk disusun di awal pembelajaran. Bapak guru hebat semuanya, perkenalkan saya Dewi Nursani, saya guru SMAN 2 Kudus. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang berpikir bahwa asesmen diagnostik itu hanya dilakukan oleh guru BK saja, sedangkan kita sebagai guru mata pelajaran tidak perlulah membuat asesmen diagnostik. Nanti kita bisa melihat hasilnya atau kita bisa meminta hasilnya dari asesmen diagnostik yang dilakukan oleh BK dan kita gunakan pada mata pelajaran kita. Kalau saya pribadi ya, saya tidak menyalahkan pendapat itu sepenuhnya. Tetapi kalau menurut saya, proses yang seperti itu jika kita menggunakan data dari BK itu akan memerlukan proses yang lama. Kita harus menunggu kan data dari BK. Padahal di BK itu ya ada diolahnya juga dan lain sebagainya. Hal ini berbeda kalau misalnya asesmen diagnostik itu kita buat sendiri. Nah, maka kita akan mengetahui hasilnya itu sesegera mungkin. Dan kita juga bisa mendesain asesmen diagnostik itu yang sesuai dengan ciri khas mata pelajaran kita masing-masing. Dengan kita membuat asesmen diagnostik itu sendiri, maka kita akan cepat mengetahui hasilnya, kita bisa lebih cepat melakukan refleksi, kita bisa lebih cepat mengambil tindakan, dan yang pasti kita akan bisa cepat memberikan pelayanan dalam memberikan pembelajaran terbaik buat siswa didik kita. Nah, sebelum kita ke contoh asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan, ini saya berikan gambaran terlebih dahulu beberapa asesmen yang harusnya kita lakukan dalam proses pembelajaran kita ya, yaitu ada assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Assessment for learning atau asesmen awal atau yang biasa kita sebut dengan tadi asesmen diagnostik itu kita gunakan untuk mendapatkan informasi yang digunakan guru dan murid dalam menentukan tujuan dan tahapan belajar. Sedangkan assessment as learning atau yang biasa kita kenal sebagai asesmen formatif digunakan untuk memandu murid dalam melakukan monitor dan refleksi terhadap proses belajarnya. Sedangkan assessment of learning atau yang biasa kita sebut dengan assessment sumatif itu kita gunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan orang tua dan pihak lain terkait capaian kurikulum. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang pada video kali ini saya hanya fokus pada assessment for learning atau assessment diagnostik. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, asesmen awal atau asesmen diagnostik ini bisa kita gunakan untuk penentuan tujuan pembelajaran, juga untuk mengetahui kesiapan murid dalam melaksanakan pembelajaran. Kita juga bisa gunakan untuk mengetahui minat dan cara belajar yang ia sukai, serta untuk mengetahui kondisi orang tua ataupun lingkungan di mana murid kita berada. Pada asesmen awal ini atau asesmen diagnostik ini, ada dua hal yang akan diukur, yaitu kognitif dan non-kognitif. Yang kognitif jelas ya, yaitu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi. Nah, kali ini saya lebih fokus pada asesmen awal yang non-kognitif.
yaitu mengidentifikasi kesiapan belajar. Sehingga fokus saya saat ini yaitu untuk mengetahui profil individu pada murid saya, serta untuk melihat profil lingkungannya. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, inilah penampakan Google Form saya yang berisi asesmen diagnostik non-kognitif yang saya sebarkan kepada siswa didik saya di awal semester 2 tahun 2024 ini. Untuk form yang pertama seperti biasa berisi tentang identitas, yaitu kelas, nomor absen, dan nama. Kemudian di bagian yang kedua, ini saya memberikan pertanyaan umum, seperti apa yang membuat kamu merasa nyaman saat belajar di ruang kelasmu? Ceritakanlah. Nah, saya meminta dia untuk menceritakan. Sehingga di sini di Google Form saya mengambil opsi yang teks jawaban panjang. Ada juga pertanyaan apa yang membuatmu merasa tidak nyaman ketika belajar di ruang kelasmu? Ceritakanlah. Yang ketiga, apa yang membuatmu nyaman belajar di rumah? Apakah suasana rumah, fasilitas di rumah, misalnya ada wifi, kamar sendiri, meja belajar? Ceritakanlah. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kamu mempunyai jadwal belajar di rumah atau apakah kamu ikut les di luar? Berikan alasannya. Kemudian yang kelima, bagaimana hubungan kamu dengan keluarga yang ada di rumah? Kemudian pada bagian yang ketiga, yaitu saya lebih fokus pada mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran ekonomi. Di sini saya memunculkan pertanyaan, jika kamu mengalami kesulitan dalam belajar ekonomi kemarin, maksud saya itu ketika mereka semester 1 kemarin, kamu akan bertanya kepada siapa? Yang kedua, apakah pembelajaran ekonomi selama semester 1 kemarin itu menyenangkan? Cobalah ceritakan. Kemudian pertanyaan yang keempat, belajar ekonomi di semester ini menurutmu yang menyenangkan itu yang seperti apa ya? Berikanlah saran. Nah, saya ingin murid-murid saya itu berpendapat, memberikan saran kepada saya, enaknya pakai metode yang apa atau yang bagaimana suasana di kelas. Kemudian saya juga bertanya, apakah kamu puas dengan hasil nilai ekonomi semester kemarin? Ceritakanlah. Percayalah Bapak Ibu guru hebat sekalian, hasil dari Google Form ini amat sangat luar biasa dan di luar ekspektasi saya. Dan saya sarankan Bapak Ibu guru juga melakukan hal seperti ini dan pertanyaan-pertanyaannya bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan yang Bapak Ibu guru kehendaki sendiri. Kita coba intip sedikit ya hasil dari Google Form saya ya. Dari pertanyaan umum, kita mulai dari awal ya. Tadi apa yang membuat kamu merasa nyaman saat belajar di ruang kelas? Ada beberapa siswa saya yang menjawab, kelasnya nyaman, teman-temannya asik, kemudian adanya fasilitas wifi yang memadai, mempunyai teman yang positif dan kompetitif. Kemudian ada lagi yang menjawab, saat belajar dengan teman sebangku dan mencoba soal dengan bersama-sama, saat menjawab pertanyaan, saat mempunyai rasa penasaran dan mencoba mencari jalan keluar suatu problem. Nah, jadi kita tahu ya, ternyata ada juga ya beberapa siswa kita itu yang kompetitif gitu. Jadi kita kan selalu kadang berpikir, siswa itu kalau dikasih soal itu jawabannya sama semua misalnya. Nah, ternyata ada juga loh siswa kita yang berpikiran seperti ini. Kemudian terdapat guru pendamping dalam pembelajaran, kemudian apalagi ya, guru menerangkan materi pembelajaran dengan baik, ada teman yang mau diajak belajar bersama-sama. Nah, maksud saya jawaban yang seperti ini bisa kita pertahankan lah minimal. Suasana seperti ini kita pertahankan di dalam kelas agar membuat siswa merasa nyaman ketika belajar di kelas. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa yang membuat merasa tidak nyaman? Ternyata ada yang menjawab, kelasnya panas, kipasnya kurang.
Nah, mungkin memang kipas di sekolah saya di masing-masing kelas mungkin ada yang kurang. Memang beberapa siswa ada yang membawa kipas portable, kipas yang mini itu ya secara pribadi. Itu juga ada. Kemudian, nah ini kebanyakan itu ya. Nah, ini juga banyak teman yang toksik. Nah, ternyata kayak gini juga terjadi di beberapa siswa saya. Kadang berisik. Nah, tergantung suasana, bad mood. Kelasnya selalu ramai, ruang kelas yang panas. Nah, kelas ramai. Nah, berarti kelas yang ramai ini juga kita perlu sebuah strategi untuk mengurangi keramaian yang ada di dalam kelas. Dijailin temen, panas. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa yang membuatmu nyaman ketika belajar di rumah, suasana rumah, fasilitas rumah? Ceritakanlah. Oh, ternyata ada yang menjawab tidak ada wifi. Dia nyaman belajar di kasur. Kemudian ada lagi yang menjawab, saya punya meja belajar yang saya selalu gunakan. Nah, ternyata ada nih siswa saya yang punya meja belajar. Meja belajar itu sangat membantu siswa untuk fokus dalam belajar itu kalau menurut saya ya dibanding dengan siswa yang di rumah nggak punya meja belajar. Misalnya dia belajar di ruang tamu atau di depan televisi. Nah, itu biasanya lebih nggak fokus. Kemudian belajar di rumah menyenangkan karena ada jeda di mana kita bisa jalan-jalan, menenangkan pikiran dan lain sebagainya. Oh, ternyata dia nyaman di rumah itu seperti ini. Kemudian karena saya suka belajar sendiri, ketika saya tidak paham saya cari sendiri. Oh, berarti dia mungkin tipe-tipe belajar yang mandiri ya. Jadi dia bisa belajar di keheningan dengan kesendiriannya. Kemudian ada lagi yang menjawab bebas mau ngapain aja, bisa tidur, makan, main game. Nah, berarti dia tipe-tipe belajarnya yang bervariasi, tidak belajar full gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu mempunyai jadwal belajar di rumah atau kamu punya les? Berikan alasannya. Ada yang menjawab tidak, ini berarti dia nggak punya jadwal belajar di rumah. Jadwal belajar di rumah saat malam atau subuh. Oh, atau ada juga yang menjawab saya mengikuti les matematika privat di rumah setiap hari Sabtu. Nah, ternyata ada nih siswa saya yang guru privatnya datang ke rumah. Keren ini. Terkadang saya hanya belajar saat akan diadakan ujian dan ada PR, selebihnya belajar sebentar. Nah, masih oke lah. Kalau nggak ada ujian atau nggak ada PR, dia masih belajar walaupun cuma sebentar. Ya, aku punya jadwal belajar di rumah, tapi aku tidak ikut les di luar. Nah, ini nggak masalah. Yang penting dia punya kontinuitas belajar di rumah. Ya, jadwal belajar saya 20 menit setelah sholat subuh. Nah, ini juga nggak masalah Bapak Ibu Guru. Ada setiap jam 8. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hubungan kamu dengan keluarga yang ada di rumah? Baik-baik, berhubungan dengan baik dan harmonis. Cukup baik. Nah, yang cukup baik ini sebenarnya perlu kita kita lebih perhatikan lagi nih yang dia menjawab cukup baik. Mungkin dia mau menjawab tidak baik gitu, dia masih ada rasa-rasa takut. Nah, kayak gitu. Baik tapi tidak terlalu baik, tapi masih dibilang dekat. Nah, ini juga perlulah dibuat pendekatan kepada dia. Apa sih yang menjadi halangan, hambatan siswa kita, kenapa kok ada halangannya nih, kenapa tidak terlalu baik. Nah, seperti itu mungkin kita sebagai guru bisa bantu siswa didik kita. Lanjut ke yang spesifikasi, yaitu mata pelajaran saya ekonomi nih. Jika kamu mengalami kesulitan dalam belajar ekonomi kemarin, kamu akan bertanya pada siapa? Nah, saya pengen tahu nih, siswa didik saya mau bertanya sama siapa? Ke guru yang mengajar, oke, ke saya. Iya sih, ada beberapa siswa japri ke saya tengah malam. Kalau saya pas buka saya jawab, tapi kalau saya sibuk ya saya pending. Biasanya memang kayak gitu. Itu udah perjanjian saya di awal dengan siswa. Bu Dewi, guru ekonomi saya, oke ya. Di awal memang saya udah buat perjanjian dengan siswa. Ruang guru, nah ternyata ada siswa saya juga nih yang berlangganan di ruang guru.
Kemudian saya akan cari sendiri, jika tidak ada saya bertanya ke teman saya. Nah, kadang memang siswa itu lebih paham bahasa yang disampaikan oleh temannya daripada bahasa yang disampaikan oleh kita sebagai guru. Itu juga bisa terjadi loh Bapak Ibu guru. Siapapun yang paham tentang ilmu ekonomi, oke lah kakeknya. Kalau kakeknya master ekonomi pun oke, bisa ditanya juga kan. Teman kelas atau luar kelas, teman guru, dan juga sering mencari pembelajaran online. Oke. Karena kita punya HP, maka saya mencari informasi tentang pembelajaran ekonomi di sosmed atau bertanya ke teman lain. Oke deh. Apakah pembelajaran ekonomi semester 1 kemarin menyenangkan? Ceritakanlah. Sangat menyenangkan, cukup senang. Nah, ini juga perlu kita identifikasi nih. Cukup senang, kenapa hanya cukup? Nah, berarti kita ada kalanya juga membosankan di kelas. Ia menyenangkan mesti ada yang kurang paham. Nah, ternyata ada nih siswa saya yang kurang paham. Apa nih? Ia sangat menyenangkan. Saya suka metode mengajar guru ekonomi saya lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Ada lagi apa ya? Ya, karena pembelajaran ekonomi banyak sesi menjelaskan materi dan sesi review materi yang diajarkan sehingga mudah untuk mengingat dan mempelajarinya. Lalu terdapat kata kunci singkatan yang memudahkan dalam belajar. Ya, kadang saya memang memberikan singkatan-singkatan yang itu mudah mereka hafalkan. Jadi saya ambil kata kuncinya gitu. Cukup menyenangkan dan gurunya sangat ramah. Bintang 1T. Nah, bintang 1T itu apa? Saya nggak paham nih. Lumayan menyenangkan, biasa aja, menyenangkan, tapi jika belajarnya melalui proyektor. Nah, ini Bapak Ibu guru. Ternyata dia lebih senang jika kita menggunakan proyektor atau mungkin ketika saya menggunakan LCD, PowerPoint di depan ya. Nah, ini berarti dia tipikal belajarnya menggunakan gambar ya, kayak gitu. Cukup menyenangkan karena ada pergantian guru mapel yang lama dengan guru mapel baru. Oh ya, informasi ya Bapak Ibu guru, saya memang baru mengajar mereka itu di bulan September karena saya memang baru mutasi dari sekolah lama saya yang dahulu yaitu SMA Nalum Sari Jepara. Sedikit menyenangkan. Nah, ini juga masukan buat saya. Kemudian apalagi ya? Ya itulah ya. Belajar ekonomi di semester ini menurutmu yang menyenangkan itu yang seperti apa? Nah ini, menghitung sangat asik dan menyenangkan. Oh ternyata mereka suka menghitung ya. Belajar tentang sektor ekonomi dan belajar tentang ilmu harga jual pasar. Oh ya, semester kemarin kan kita ada permintaan penawaran dan harga keseimbangan. Sedangkan di bab-bab awal itu kan masih beberapa materi. Nah, baru hitung-hitungannya kan di bab 3. Jadi ternyata murid-murid saya itu suka hitung-hitungan nih. Ya, seperti biasa guru ekonomi saya dia mengajar sambil berinteraksi. Oke, semester 1 sudah baik, kebanyakan siswa bosan dan males hitung-hitungan. Semoga semester ini gurunya lebih asik ngajar dan sabar menghadapi siswa yang kurang paham dan ingin terus bertanya. Saya sih nggak masalah sih kalau di kelas banyak siswa yang bertanya, saya justru lebih suka. Saat belajar permintaan demand, nah ini berarti di bab 3 dia suka nih pada saat materi hitung-hitungan. Belajar dan bercerita pengalaman, belajar dan bercanda, belajar secara santai. Oke. Lanjut, apakah kamu puas dengan hasil nilai ekonomi semester kemarin? Ceritakanlah. Oh, ada yang kurang puas. Puas, cukup puas. Oke. Lumayan puas karena hanya mendapat 87. Oh, 87 mereka lumayan puas. Oke, kurang puas karena saya tidak terlalu bisa membedakan soal yang memakai cara A dengan soal yang memakai cara B dan apa perbedaannya. Oh iya, kadang kan memang mungkin ini soal yang apa ya, permintaan penawaran kayaknya kemarin. Iya, ada soal tipe A, tipe B yang saya berikan pada mereka, contoh-contoh soal gitu. Kurang puas karena masih belum sesuai dengan harapan saya. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih yang sudah menyimak video saya sampai akhir. Bagi Bapak Ibu guru yang menginginkan narasi dari
asesmen diagnostik yang tadi saya berikan kepada siswa saya, silakan cek kolom deskripsi ya, di situ ada linknya. Bapak Ibu guru bisa mengunduh dan mencontohnya, kemudian menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan Bapak Ibu guru sendiri. Sekian dari saya, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.